Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan tentang para pencari kepiting Alaska, terjebak dalam ombak yang besar. Destination yang bermarkas di Seattle bangkrut tanpa peringatan 2 tahun yang lalu pada minggu ini, mengejutkan industri penangkapan kepiting di Laut Bering yang tampaknya telah meninggalkan warisan mematikannya. Seorang mantan awak kapal dihantui oleh apa yang mungkin terjadi dalam tenggelamnya kapal yang menewaskan saudaranya dan 5 orang lainnya. 1. Mimpi yang menghantui. Dylan Hatfield kembali ke ruang kemudi Destination. Dia memegang tangan kakak laki-lakinya saat perahu kepiting setinggi 98 kaki itu berlayar melintasi Laut Bering. Berkali-kali Dylan bertanya, apa yang terjadi? Kakaknya, Derek, hanya menyeringai, lalu perahunya terguling ke samping. Dylan telah bekerja di Destination selama setengah lusin musim, berangkat pada tahun 2014. Kaptennya, Jeff Hathaway, adalah mentornya, seorang nahoda berpengalaman yang mengajarinya memancing kepiting. Korban lainnya termasuk saudaranya, Derek Seibold, dan teman dekatnya Kay Hamid. Dylan membantu keduanya mendapatkan pekerjaan di kapal. Setelah tenggelam, terkadang jauh di tengah malam Dylan terbangun ketakutan, mendengar jeritan para kru yang tampak seperti gambaran mengerikan saat-saat terakhir itu. Tidak ada cukup alkohol di dunia ini, katanya, untuk menenggelamkan kenangan atau menyembunyikan gambaran tersebut. The Destination tenggelam setelah lebih dari 1 dekade relatif aman di armada kepiting Laut Bering yang tampaknya meninggalkan warisan mematikan di akhir abad ke-20, ketika puluhan orang tewas saat kapal mereka tenggelam. Bagi para veteran industri, hilangnya destinasi adalah sebuah ujian yang mendorong refleksi, apakah kita seaman yang kita kira? Hathaway, 60, adalah salah satu nahoda paling cerdas dan berpengalaman di generasinya. Dia dengan cepat melakukan transisi dari perlombaan kepiting yang sangat kompetitif ke era baru yang dimulai pada tahun 2005, ketika setiap perahu diberi bagian dari total hasil panen Alaska. Tidak ada panggilan Mayday yang diangkat setelah tujuan meninggalkan tepi Pulau St. George dan memasuki lautan yang bergejolak. Gambar pelacak hantu dari transponder kapal ditangkap pada menit-menit terakhir. Perahu itu perlahan-lahan berputar hampir sempurna, berbentuk spiral kematian sebelum tenggelam. Dewan Keselamatan Transportasi Nasional menyimpulkan bahwa semprotan beku menyelimuti Destination, menjadikannya sangat berat. Badan tersebut menyalahkan Hathaway karena melakukan perjalanan dalam kondisi berbahaya tanpa melakukan tindakan pencegahan yang tepat, dan kemudian, begitu berada di laut, gagal membuat awak kapal memerangi penumpukan es. Namun analisis penjaga pantai, dengan menggunakan pemodelan komputer, menunjukkan bahwa jauh sebelum badai musim dingin terjadi, batas keamanan Destination telah terkikis oleh perubahan pada kapal dan perlengkapannya. Pada saat awak kapal memulai pelayaran terakhirnya, menurut analisis, kapal yang memuat banyak muatan tersebut gagal memenuhi standar stabilitas minimum yang disyaratkan oleh Undang-Undang Kongres tahun 1988. Penilaian ini adalah bagian dari laporan penjaga pantai yang lebih luas yang diharapkan akan dipublikasikan tahun ini, sebuah dokumen yang ditunggu-tunggu oleh keluarga yang berjuang untuk memahami apa yang salah dengan kru berpengalaman tersebut. Bagi Dylan, 30 tahun, berburu kepiting di Laut Bering pernah menjadi pilihan utama dalam karir penangkapan ikan komersial. Ia bangga menjadi bagian dari kru elit yang stamina fisiknya luar biasa bisa mendapatkan gaji besar. Pada tahun pertama setelah tujuan jatuh, Dylan tidak yakin apakah dia bisa kembali ke Raja Alaska dan panen kepiting salju. Saya seharusnya berada di sana. Seharusnya itu bukan saudaraku, kata Dylan. Kamu bangun dan kamu masih hidup dan sebagian dari dirimu berharap kamu tidak hidup. Sue Hathaway, janda Kapten Destination, hampir meninggal lebih dari 35 tahun yang lalu ketika kapal yang dia tumpangi terbalik di Laut Bering. Jeff dan Sue bertemu pada tahun 1979 di atas kapal kepiting Karin. Dia, juru masak yang menuntut rasa hormat di dapur, bentrok dengan awak kapal berambut lusuh yang meninggalkan peralatan di meja tempat makanan akan disiapkan. Suatu hari dia melemparkan semuanya ke tempat tidurnya dan memarahinya.
Dia tidak menaruh panci dan wajannya di ruang mesin, dan dia harus menjauhkan barang-barangnya dari tempat kerjanya. Pasangan ini bekerja di lepas pantai Alaska selama masa-masa menyenangkan dalam memancing di Pasifik Utara. Armada AS baru saja mulai menunjukkan kekuatan mereka berdasarkan Undang-Undang tahun 1976 yang memberikan hak pertama kepada kapal-kapal Amerika atas semua makanan laut yang ditangkap dalam zona pantai sepanjang 200 mil yang didominasi oleh kapal asing. Di Ballarat, hal ini membuat pembuat kapal, nelayan, dan pengolah memimpikannya perluasan armada besar-besaran untuk mengambil polok, cod, dan ikan lainnya serta hasil tangkapan raja dan kepiting salju yang bernilai tinggi. Ini juga merupakan saat yang berbahaya. Laut Bering adalah zona pembunuhan bagi para nelayan Amerika, dengan hasil panen kepiting yang paling mematikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, biar teman-teman tahu update seputar laut, ikan di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.